Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri atas anggota yang menyusun tugas besar analisis kompleksitas algoritma dengan judul iteratif dalam rekursif mencari nilai maksimum pada matriks 2 dimensi. Itu disusun oleh kami, saya sendiri Raden Aurel Aditya Kusumawaniun dengan NIM 103112430267. Lalu ada teman saya di sini, silahkan Mas. Perkenalkan, saya Arif Rahman dengan NIM 103112430182. Kemudian, Saya Atomo Yasar dengan NIM 103112430185. Akan menjelaskan hasil dari tugas besar tadi, yang dimana ini kita akan membandingkan beberapa algoritma pada pencarian nilai maksimum di matriks 2D. Mungkin langsung saja untuk yang pertama saya akan berikan kepada Mas Atta. Silakan Mas Atta, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Raden untuk kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 algoritma yang akan kami pakai dalam tugas besar kami. Yang pertama ada algoritma iteratif. Algoritma iteratif saya ilustrasikan sebagai biang lala yang berputar. Kenapa biang lala yang berputar? Karena biang lala yang berputar secara teratur dan konsisten, setiap kursinya itu melambangkan satu langkah perulangan yang dilewati secara berurutan, tanpa melompat, dan tanpa percabangan. Selama putaran berlangsung, semua kursi pasti dilewati satu persatu hingga kembali ke titik awal. Sama seperti iterasi yang menelusuri seluruh data secara sistematis dan stabil. Yang kedua, algoritma rekursif linear. Kita ilustrasikan seperti orang yang sedang turun di tangga. Kenapa? Karena setiap langkah ke bawah mewakili satu pemanggilan fungsi baru yang menambah kedalaman stack. Untuk kembali ke awal, semua langkah harus dinaiki satu persatu, sehingga semakin dalam tangga yang dituruni, semakin besar juga resiko kelelahan atau jatuh. Sama seperti resiko stack overflow pada rekursif linear. Jadi, jatuh di sini itu adalah kodenya error ya, karena saking banyaknya, jadi hingga kodenya error maka dia akan berhenti. Itu yang dimaksudkan dengan jatuh. Yang kedua ada algoritma rekursif divide and conquer. Ini kita analogikan atau kita ilustrasikan dengan pohon bercabang. Kenapa? Karena masalah utama adalah batang pohon. Dari batang pohon itu kita cabangkan ke cabang-cabang kecil yang dikerjakan secara terpisah. Meskipun jumlah cabangnya banyak, kedalamannya relatif dangkal, sehingga proses tetap seimbang dan lebih aman dibandingkan rekursif linear. Untuk implementasi kode akan saya berikan ke Mas Fakih, kepada Mas Fakih dipersilahkan. baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen untuk Visual Studio Code. Ini apakah sudah terlihat Visual Studio Code-nya? Sudah? Permisi, izin konfirmasi apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah. Di sini pertama kita langsung masuk ke algoritma iteratif. Cara kerjanya adalah dengan melakukan iterasi di setiap baris dan kolom. Jadi pertama di sini ada variabel maksimal yang diisi dengan float minus infinity. Ini akan dibandingkan dengan semua angka di dalam matriks. Di sini kenapa pakai minus infinity? Karena ini harus diisi dengan angka yang paling kecil. Kalau misalkan ini diisi dengan 0, maka tidak akan valid ketika isi matriksnya ini adalah angka negatif. Makanya di sini dibuat sekecil mungkin dengan minus infinity. Kemudian for baris, ini berarti dia akan melakukan perulangan di setiap baris. Jadi ketika dia sedang menelusuri baris, sudah selesai, maka dia akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, kita masuk ke sini for nilai, berarti dia akan mengulangi setiap nilai di setiap baris. Jadi ketika dia sudah masuk di baris, maka di baris itu akan dibandingkan nilai satu persatu. Nah, kemudian ketika
menemukan nilai yang lebih besar daripada maksimal, maka akan ditukar. Makanya di sini maksimalnya didefinisikan dengan angka yang sangat kecil, yaitu minus infinity. Kalau sudah dibandingkan di sini, maka ditukar nilainya. Yang tadinya ini, maka diganti menggunakan nilai yang paling besar tadi, kemudian dikembalikan. Masuk ke rekursif, di sini ada pencegahan error. Di sini ketika ini bukan matriks, maka langsung dikembalikan minus infinity. Masuk ke fungsi recursive max. Di sini ada 3 parameter, baris, kolom, dan max sementara. Di sini adalah base case, yaitu ketika rekursifnya ini berhenti. Karena yang namanya rekursif itu pasti perlu berhenti, dan berhentinya itu menggunakan base case. Base case-nya adalah baris lebih dari sama dengan len matrix. Ini artinya semua baris ini sudah dicek, makanya mengembalikan return max sementara. Lanjut ke sini, if not matrix, jadi ketika bukan matrix, berarti ini kan berarti matriksnya ini gagal atau tidak valid. Maka baris plus 1. Baris plus 1 ini artinya barisnya ini turun ke baris berikutnya. Kemudian kolom 0 artinya kolomnya di-reset dari yang paling kiri. Karena ini kan mencarinya dari kiri ke kanan, kemudian diulang-ulang. Di sini kolomnya di-reset ke 0. Kemudian ini return max sementara atau nilai maksimalnya. Nah, di sini letak rekursifnya sama seperti tadi. Di sini baris plus 1, maka dia akan berganti baris setelah selesai. Kemudian kolomnya di-reset ke paling kiri atau 0 dan memberi return nilai maksimal. Dan ini adalah koordinat dari letak nilai maksimalnya. Jadi kan ada koordinat X sama Y. Nah, ini koordinatnya di sini. Kemudian ini perbandingannya. Kalau nilai sekarang lebih besar, maka nilai tersebut yang menjadi maksimalnya. Nah, tapi di sini kekurangannya rekursif ini, kekurangannya adalah ada batas maksimalnya. Terutama di Python ini kan ada batas maksimalnya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan sampai akhir seperti iteratif. Makanya di sini rekursifnya ada 2 versi, rekursif yang murni dengan rekursif divide and conquer. Di sini cara kerjanya adalah membagi matriks jadi beberapa bagian. Contohnya seperti di sini. Ini adalah membagi matriks secara horizontal. Jadi barisnya ini dibagi 2, kemudian ini pembagian secara vertikal. Jadi matriks yang tadinya kotak ini dibagi jadi 4 bagian menjadi beberapa wilayah. Nah, di sini ini adalah base case-nya seperti tadi, yang namanya rekursif ini perlu berhenti, yaitu base case. Base case-nya adalah ketika matriksnya ini sudah berukuran 1 kali 1. Makanya sudah tidak bisa dibagi lagi, makanya berhenti di sini. Nah, terakhir tinggal di return yang paling besar. Nah, ini seperti representasi. Ini dari kiri atas, kemudian kanan atas, ini kiri bawah, dan juga kanan bawah. Karena ada 4 bagian. Ini fungsi untuk membuat matriks, bisa di-skip. Nah, ini untuk mengukur waktunya. Waktunya di sini intinya adalah selisih dari waktu akhir dan waktu mulai. Ini penjelasan, kemudian turun ke bawah. Nah, di sini tempat untuk menginputkan ukuran matriksnya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini untuk data frame matriks yang sudah dibuat. Di sini ukurannya N kali N, ini untuk visualisasi matriks. Nah, di sini untuk melakukan hasil perhitungan. Di sini bisa dilihat ini untuk iteratif, ini rekursif, dan juga ini rekursif divide conquer. Pertama di rekursif, di sini nggak perlu pakai try, ini kan ada try, ini juga ada try. Kenapa rekursif tidak perlu? Karena rekursif ini bisa dibilang hampir mustahil untuk memberikan error, makanya di sini langsung diimplementasikan. Kemudian ini waktunya dikali 1000, karena ini hasilnya nanti adalah dengan skala milidetik, makanya dikali 1000 agar menjadi detik. Di sini try ini artinya untuk validasi error, karena ini rekursif, rawan error, makanya di sini menggunakan try, accept. Artinya kalau rekursifnya berhasil, maka akan mengembalikan status sukses. Sementara kalau error, maka diberi status gagal. Sama seperti tadi, di sini untuk rekursif divide conquer juga diberi try karena untuk pencegahan error.
Nah, di sini untuk memberikan hasil dari pencarian data terbesarnya. Ini adalah status ketika rekursif gagal, yaitu recursion depth exceeded atau sudah mencapai batas maksimal rekursif. Kemudian ini landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke, nah ini untuk input size atau untuk mengukur skala asintotik, di sini diberi nilai default 10 sampai 100, tapi ini bisa dinaikkan sampai banyak, bisa 5.000 atau 10.000. Nah, selanjutnya ini adalah untuk melakukan komputasi di sini. Sama seperti tadi, di sini diberi try karena untuk mencegah error. Nah, di sini untuk menampilkan grafiknya. Kalau grafik sepertinya tidak perlu saya jelaskan panjang, intinya ini adalah garis untuk iteratif, ini garis untuk rekursif, dan ini garis untuk rekursif divide and conquer. Kemudian di bawahnya ini sebenarnya sama saja, sama-sama grafik seperti tadi, tapi di sini dibuat menjadi 3 dimensi. Kenapa kami menambahkan opsi 3 dimensi? Karena segala sesuatu akan lebih bermakna ketika kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Makanya di sini diberikan perspektif 3 dimensi. Selanjutnya ini adalah kedalaman rekursif. Ini untuk, kalau tadi ini adalah untuk asintotik, kalau sekarang ini untuk kedalaman rekursifnya. Lanjut. Ini untuk metadatanya di bawah. Jadi tadi sudah dibandingkan untuk beberapa input size, mulai dari mungkin dari 10 sampai 20, mungkin 1000. Di sini ada hasilnya. Kemudian ini untuk memberikan rasio, karena kita ingin tahu seberapa cepat iteratif, maka diberikan rasio dengan cara rekursif dibagi iteratif di sini. Nah, di sini untuk tabelnya ada di sini. Kalau dia rekursifnya error, maka diberikan critical stack overflow. Kalau aman berarti statusnya safe. Sekian untuk codingan, saya kembalikan ke teman saya. Baik. Nah, kita lanjut ke landasan teori. Tadi landasan teori yang dibawakan kita itu ada iteratif, rekursif linear, dan rekursif divide and conqueror. Ini untuk rumusnya, ya rumusnya ini ada untuk iteratif seperti ini, rekursif linear, dan rekursif divide and conqueror. Untuk implementasi kodenya itu tadi sudah ada ya, yang kita lihat bareng-bareng. Jadi untuk untuk penjelasannya sendiri, pendekatan iteratif pada program ini dilakukan melalui fungsi iteratif dengan cara menelusuri seluruh elemen matriks menggunakan perulangan bersarang. Setiap elemen dibandingkan dengan nilai maksimum sementara dan nilai tersebut diperbarui jika ditemukan nilai yang lebih besar. Metode ini memiliki kompleksitas waktu O(n) kuadrat dan kompleksitas ruangnya O1 ya. Jadi untuk iteratif itu kompleksitas waktunya adalah O(n) kuadrat dan kompleksitas ruangnya adalah O1. Untuk pendekatan rekursif linear itu diimplementasikan melalui fungsi rekursif tadi di mana pencarian nilai maksimum dilakukan dengan pemanggilan fungsi secara berantai untuk setiap elemen matriks. Nilai maksimum sementara diteruskan sebagai parameter pada setiap pemanggilan hingga seluruh elemen diproses. Meskipun kompleksitas waktunya tetap ya O(n) kuadrat, pendekatan ini membutuhkan ruang sebesar O(n) kuadrat juga. Jadi untuk iteratif rekursif linear dan rekursif divide and conquer itu mempunyai kompleksitas waktunya tetap. Jadi kompleksitas waktunya adalah O(n) kuadrat. Tapi untuk ruangnya ya, kompleksitas ruangnya itu berbeda. Yang tadi iteratif itu O1, rekursif linear O(n) kuadrat, dan untuk rekursif divide and conquer ini mempunyai kompleksitas ruang sebesar O log n.
Oke, untuk diagram seperti ini kita akan melihat demonya dulu. Jadi demo websitenya akan kita lihat dulu, akan saya oper ke teman saya Mas Raden. Kepada Mas Raden dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Atta. Selanjutnya kita akan coba mendemo apa yang telah hasil dari tugas hari ini yang telah kita lakukan. Sudah terlihat ya, teman-teman udah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, jadi kita akan mendemo bagaimana web yang telah kita buat ini bekerja. Di sini tampilannya itu simpel ya teman-teman, Bapak semua. Ini analisis komputasi pencarian nilai maksimum matrik. Nah, di sini ada deskripsi sistem yang dimana perangkat lunak ini dirancang untuk melakukan evaluasi komparatif terhadap 3 pendekatan algoritma fundamental. Yang dimana algoritmanya tadi secara teori sudah disampaikan oleh Mas Atta, secara logika dan juga codingan juga sudah disampaikan oleh Mas Bakti. Jadi kita langsung saja untuk coba generate ya. Pertama, sini kita bisa konfigurasi generator matrix. Kita bisa memberikan angka gitu untuk kita akan membuat berapa matrix itu. Nah, kita coba di 100 matrix. Artinya nanti akan ada matrix n kali n 100 kali 100 mempunyai kurang lebih matrix terdiri dari 10.000 elemen integer yang disebutkan secara acak. Nah, di situ di bawah ini kita telah melihat eksekusi algoritma dan hasil pencarian. Nilai maksimumnya semuanya sama, tapi waktu komputasinya berbeda. Dan inilah yang sebenarnya kita cari. Bagaimana cara atau mana sih algoritma yang paling efisien gitu untuk mencari matriks ini. Di sini bisa dilihat yang paling efisien itu ada di pendekatan iteratif, rekursifnya ada di tengah-tengah ya, sekitar 7 milisecond, dan divide conqueror-nya ada di 12 milisecond. Nah, ini landasan teoritisnya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Atta ya, tentang bagaimana bekerjanya algoritma iteratif, bagaimana bekerjanya rekursif yang dia menggunakan stack, dan juga divide dan conqueror yang berbentuk pohon gitu algoritmanya. Nah, jadi kita langsung coba untuk analisis skalabilitas sistem sorting aja. Yang dimana ketika kita jalankan, ini akan memunculkan grafik dari apa yang telah kita buat. Nah, ini pertama, visualisasi pertumbuhan waktu eksekusi. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk yang iteratif, itu pertumbuhan waktunya itu dia seiring bisa konsisten. Jadi dia tidak terlalu lama gitu. Tapi ketika kita melihat yang rekursi linear, dia mulai naik-naik sehingga dia sampai pada pucuknya ini ya, paling tinggi. Jadi dia lumayan lama waktunya. Yang conqueror juga ini konsisten naik. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa visualisasi ini adalah hasil dari perhitungan yang tadi ini. Yang nanti juga akan lebih dijelaskan oleh Mas Atta. Ini visualisasinya sama saja, cuman ini berbentuk 2 dimensi, tapi ini berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya, ini estimasi kedalaman rekursi ya. Maksud kedalaman rekursi itu apa? Memori yang dipakai gitu. Kemudian stack memorinya itu bagaimana. Nah, kita lihat sama di sini iteratif, dia cenderung ringan di dalam memperbanyak memori. Lalu yang divided, dia karena menggunakan stack dan logaritma n kali 2, akhirnya dia tetap ada sedikit naik, tapi tidak senaik rekursif yang dimana dia harus memanggil dirinya sendiri. Ketika dia memanggil dirinya sendiri, otomatis membutuhkan stack yang lebih banyak gitu. Makanya dia langsung naik ke atas garis biru ini. Nah, maka ketika kita lihat hasil analisisnya, di mana ketika kita coba input di matriks 100 kali 100, itu metadata yang digunakan, pola kinerjanya itu rata-rata waktu eksekusi pada sampel valid sebesar 0,429310 milisecond. Nah, ini konsisten dengan teori bahwa overhead pemanggilan fungsi pada Python sangat mempengaruhi kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, algoritma rekursif mengalami kegagalan setelah ukuran input melalui atau melampaui 100. Ini juga mengonfirmasi teorema yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Atta. Dan juga yang terakhir ada algoritma divide dan conqueror menunjukkan performa yang lebih lambat dibandingkan iteratif, namun jauh lebih stabil karena dia dibagi dan juga terstruktur daripada harus menghitung satu dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini tabulasi data eksperimental metriknya. Di sini kita bisa melihat total elemennya berapa, iteratif waktunya berapa, rekursifnya berapa, divide dan conqueror-nya berapa, dan semuanya di sini masih safe. Artinya tidak ada yang stack overflow. Nah,
Tapi bagaimana jika kita memasukkannya ini lebih dari 100 gitu. Kita coba 1000, ini generate matriksnya ya. Kita generate dengan kita lihat ini hasilnya ada kurang lebih 1 juta matriks ya. Nah, ini juga kita melihat eksekusi algoritma di sini di iteratif dia masih tetap konsisten menjadi yang paling cepat dan juga paling efisien. Di rekursif ini dia error ya. Karena kenapa? Karena dia memanggil dirinya sendiri, akhirnya dia butuh lebih banyak ruang dan kita nggak bisa menampung itu semua si rekursif ini. Dan di feedback to error dia lebih lama, tapi juga dia lebih terstruktur. Ini landasan teorinya jauh beda kayak yang tadi. Nah, sekarang kita coba untuk analisisnya, kita coba lebih banyak agar kita bisa melihat ternyata ketika kita input lebih dari 100 atau lebih dari sampel ujinya itu lebih dari 200, itu tidak akan semuanya save, itu akan menjadi Stack Overview gitu. Nah, coba kita lihat sambil nunggu, kita akan lihat gimana sih si algoritmanya bekerja, gimana sih skalabilitas dan juga visualisasinya dalam bentuk statistika. Kita lihat, tunggu dulu sebentar, masih loading ya. Nah, ini lama. Kenapa lama? Karena dia menunggu dan juga melihat bahwa di sini yang kita cari itu banyak ya elemennya. Sampai 1 juta elemen integer dari matriks 1000 kali 1000. Nah, ini udah kita lihat, udah dapat ya. Nah, maka visualisasi pertumbuhannya di sini yang biru, enggak, kita lihat yang hijau dulu. Yang hijau ini kan iteratif, dia tetap konsisten. Nah, lanjut yang biru, dia itu terputus karena apa? Karena dia nggak kuat dengan sebanyak itu tumpukan yang harus diambil dengan memorinya, waktunya dia nggak kuat, akhirnya dia error. Lalu untuk yang divide dan queror, dia tetap berjalan terus, tapi semakin lama waktunya. Karena dia perlu memecah-memecah pohon-pohon itu menjadi lebih kecil sampai dia menemukan nilai yang ingin dicari. Nah, di sini juga terlihat bahwa kedalaman rekursi ya, atau kedalaman penggunaan stack memori. Kalau misalnya si iteratif, itu dia masih stabil, tidak naik. Nah, yang conqueror dia mulai naik karena dia butuh hal tersebut gitu. Sedangkan yang rekursif linear yang biru dia langsung naik dan langsung hilang, terputus karena apa? Karena dia sudah error dan tidak bisa menjangkau memori yang ada gitu. Maka dari itu bisa kita lihat juga hasil kesimpulannya itu akan ada stack overflow gitu. Di sini kita bisa lihat di tabulasi data eksperimental juga. Nah, ini kan ada critical stack overflow. Artinya, dia tidak bisa menampung memori dan sehingga menyebabkan critical stack overflow gitu. Jadi dia sudah nggak bisa bekerja karena crash gitu. Mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang demo program yang telah kita lakukan. Selanjutnya mungkin dilanjut lagi oleh Mas Atta. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Rin. Kita lanjutkan ke materinya ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Raden, berdasarkan grafik pertumbuhan waktu eksekusi itu terlihat perbedaan kinerja yang jelas antara pendekatan iteratif, rekursif linear, dan rekursif divide and conquer. Pendekatan iteratif menunjukkan pertumbuhan waktu yang relatif stabil dan konsisten seiring meningkatnya ukuran matriks N sesuai dengan karakteristik kompleksitas O n kuadrat. Sebaliknya, pendekatan rekursif linear mengalami peningkatan waktu eksekusi yang jauh lebih tajam, menandakan efisiensi akibat overhead pemanggilan fungsi berulang sehingga kurang praktis untuk ukuran input besar. Sementara itu, pendekatan divide and conquer memperlihatkan pertumbuhan waktu yang lebih terkendali dan landai, mencerminkan efisiensi pembagian masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Hal ini menegaskan bahwa divide and conquer lebih scalable untuk nilai n besar dibandingkan rekursif linear serta lebih efisien secara empiris dibandingkan pendekatan rekursif naif. Nah, ini untuk yang analisis empiris kompleksitas waktunya juga ya, berdasarkan grafik perbandingan penggunaan memori stack, terlihat bahwa pendekatan iteratif memiliki penggunaan stack yang konstan karena tidak melibatkan pemanggilan rekursif. Sehingga
sehingga tidak terpengaruh oleh peningkatan ukuran matriks N. Sebaliknya, pendekatan rekursif linier menunjukkan pertumbuhan penggunaan stack yang sangat cepat seiring bertambahnya N akibat setiap elemen diproses melalui pemanggilan fungsi bertingkat yang berpotensi menyebabkan stack overflow. Sementara itu, pendekatan divide and conquer menunjukkan efisiensi yang lebih baik dengan pertumbuhan kedalaman stack yang bersifat logaritmik, sehingga tetap rendah meskipun ukuran matriks meningkat pada skala logaritmik. Terlihat bahwa untuk N, 100 rekursif linear membutuhkan jauh lebih banyak stack frame dibandingkan divide and conquer, menegaskan bahwa metode ini lebih skalabel dan aman dari sisi penggunaan memori. Ya, jadi ini untuk tabulasi data eksperimen dalam matriks kinerja ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pendekatan iteratif itu menelusuri seluruh elemen matriks menggunakan loop berurutan. Algoritma ini memiliki kinerja stabil dan penggunaan memori yang efisien. Pendekatan ini paling aman untuk input berukuran besar. Pendekatan rekursif linier memproses elemen matriks secara berurutan melalui pemanggilan fungsi. Setiap elemen menambah kedalaman stack, akibatnya pendekatan ini rentan terhadap stack overflow. Yang terakhir adalah pendekatan divide and conquer membagi matriks menjadi submatriks yang lebih kecil. Kedalaman rekursinya lebih rendah sehingga lebih aman terhadap stack overflow. Namun terdapat overhead tambahan dari proses pembagian. Jadi tetap untuk yang paling cepat dan paling aman itu adalah pendekatan iteratif. Untuk yang balance ya, kalau ada plus ada minusnya itu adalah pendekatan divide and conquer. Dan yang paling tidak aman adalah pendekatan rekursif linier karena dia memproses elemen matriks secara berurutan. Jadi kalau semisalnya inputannya itu terlalu besar, maka rekursif linier akan terjadi error seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fakih, Mas Atta. Sama-sama, terima kasih juga semuanya.